Halo sahabat listrik, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengetahui PKAC. Untuk dapat memprediksi berapa pemakaian listrik AC Anda per bulan atau per jam atau per hari, maka itu kita perlu mengetahui berapa PK AC Anda. Selain daripada itu, untuk membuat AC menjadi lebih maksimal atau bekerja maksimal, maka nameplate pada outdoor AC ini yaitu kita dapat melihat berapa peak AC Anda dengan melihat nameplate pada outdoor AC, dan sekaligus dapat menjadi panduan pada saat pemasangan untuk membuat AC menjadi bekerja lebih maksimal. Nah, di depan saya sudah ada AC Samsung, dan cara untuk mengetahui PK-nya yaitu dengan pertama melihat berapa BTU tulisan pada nameplate AC tersebut. Seperti contoh pada AC ini yaitu 4850 BTU. Maka dapat dipastikan bahwa AC ini untuk kondisi standar atau kondisi normal itu adalah setengah PK, karena AC setengah PK itu memiliki BTU sebanyak 5.000 kurang lebih 5.000 BTU per horse atau per jam. Nah, setelah kita bisa mengetahui berapa BTU AC itu, untuk lebih memaksimalkan kinerja pada saat pemasangan yaitu dengan mengetahui akurasi ampernya. Nah, di sini ampernya adalah 1,8. Jadi yang harus kita lihat yaitu untuk AC setengah PK BTU-nya yaitu kurang lebih berkisar antara 5.000 BTU. Nah, sedangkan untuk AC 1 PK yaitu 9.000 BTU. Nah, selanjutnya untuk ampernya yaitu AC setengah ampere yaitu berkisar di antara 1,8 ampere. Nah, itu adalah panduan umum untuk AC setengah PK. Nah, selanjutnya ini maksimal current atau arus maksimal yaitu 2,3 ampere. Artinya apabila arus sudah melebihi 2,3 ampere, maka itu dapat mengakibatkan kerusakan pada kompresor, atau ini adalah arus maksimal normal. Ya, jadi kita disarankan untuk hanya mencapai ampere 1,8 kurang lebih. Selanjutnya adalah ini yang tadi ampere itu adalah cooling pendingin untuk ampernya. Selanjutnya cooling atau pendingin yaitu wattnya yaitu sekitar 400 watt. Yaitu sekitar 400 watt. Tadi ampernya 1,8, sekarang wattnya yaitu sekitar 400 watt. Nah, dari mana didapat 400 watt ini? Yaitu adalah 1 ampere sama dengan 220 watt untuk tegangan normal 220, dan itu kemudian dikali 1,8. Jadi 220 dikali 1,8, maka hasilnya adalah kurang lebih 400 watt. Maka itu adalah wattnya 400 watt. Selanjutnya untuk maksimal power input atau maksimum listrik yaitu 520 watt. Nah, sama dengan tadi 220 itu dibagi dengan 2,3 ampere, maka hasilnya adalah 520 watt. Jadi kita hanya berpatok pada cooling atau pendingin yaitu 1,8 ampere. Kita usahakan untuk mencapai ampere di 1,8 saja, dan di watt 400 watt, di daya 400 watt.
untuk pada saat pemasangan. Nah, sebentar saya akan perlihatkan. Kemudian kita masuk ke pada saat pemasangan itu Anda harus mengetahui pula berapa tipe freon pada AC Anda. Nah, misalkan pada AC yang di depan saya ini freonnya adalah R410A. Maka untuk pada saat pengisian maka freon 410A ini berada di tekanan 140 hingga 150 PSI atau berkisar di antara 140 dan 150 PSI untuk freon R410A. Dan saya akan mencoba menyalakan AC ini dan sekaligus memperlihatkan apakah yang saya katakan atau yang saya jelaskan tadi sesuai. Kita akan melihat atau mencocokkan ampere dengan tekanan freon. Dan kalau salah satu, apabila ampere dan tekanan freon tidak sesuai, maka itu tandanya ada sesuatu yang sedang bermasalah. Entahkah terjadi kerusakan pada kompresor, pada kapasitor, atau pada indoor AC, itu semua dapat berpengaruh. Baiklah, saya akan mencoba menyalakan AC ini. Oke, AC-nya sudah jalan. Dan kita mendapatkan ampere sebanyak 2,2, 2,3, 2,4. Ya, oke, 2,3, 2,4 berarti ini sudah melebihi arus maksimal. Artinya untuk ampere ini adalah ampere yang berbahaya. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada unit kompresor. Nah, kita lihat tekanan freon. Nah, ternyata tekanan freon juga melebihi di atas 150 PSI. Maka untuk menurunkan ampernya kita perlu mengurangi freonnya. Oke, saya sudah mengurangi freonnya hingga 150 PSI. Dan kita akan melihat ampernya. Ampernya turun menjadi 2,2. Kita lihat. Oke, ampere tekanan PSI masih di atas 150 dan kita akan berusaha untuk mendapatkan tekanan freon dan ampere yang seimbang. Oke, saya kembali sudah mengurangi tekanan, freonnya. Dan selanjutnya kita akan melihat kembali dan ternyata masih mencapai 2,1 dan kita akan mencoba mengurangi kembali freonnya. Nah, sekarang ampernya berada di 2,0. Dan kita tetap berusaha untuk
tekanan freon berada di 140 hingga 150 PSI. Nah, dan sekarang di pengukuran tekanan freon 140 PSI, maka saya dapatkan pengukuran ampere yaitu di antara 2,1 dan 2,2. Dan saya kira ini masih tergolong normal, dan untuk dapat membuat AC ini bekerja sempurna maka kemungkinan ada sesuatu yang sedikit sudah bermasalah, namun tidak terlalu berpengaruh pada kompresor, atau dapat diakibatkan oleh kurangnya hembusan blower pada indoor AC. Nah, demikian bagaimana cara melihat PKAC dan sekaligus panduan pada saat pengisian freon. Terima kasih telah menonton videonya.